Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar TPB 12 akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kincir angin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Elda Amelia, Kurnia Ramadan, Muhammad Rafli Bintang, Ridwan Daimawan, Sylvia Ardila, dan yang terakhir ada Yohan Azari. Yuk langsung kita simak penjelasannya. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu hukum Bernoulli? Jadi, hukum Bernoulli merupakan hukum yang bisa digunakan untuk menjelaskan gejala yang memiliki hubungan dengan gerakan zat yang mengalir melalui suatu penampang pipa. Nah, sedangkan angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi, kincir angin merupakan alat yang mengandalkan angin untuk bergerak. Kincir angin juga bisa digunakan sebagai media yang bisa menghasilkan listrik. Kincir angin merupakan salah satu alat yang pergerakannya menerapkan hukum Bernoulli. Cara kerja kincir angin cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan tenaga angin jadi tenaga listrik dengan memakai turbin angin ataupun kincir angin. Metode kerja yang simpel dan menerapkan hukum Bernoulli. Tenaga listrik yang dihasilkan dari turbin angin atau kincir angin umumnya disimpan ke dalam baterai saat sebelum bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya adalah langkah kerja kincir angin. 1. Kincir angin memperlambat kecepatan angin dengan menggunakan bilah yang cara kerjanya serupa dengan baling-baling pesawat. 2. Setelah angin mengalir di sekeliling bilah, maka bilah mengumpulkan energi kinetik, kemudian terhubung ke poros penggerak berputar pelan, dan mengirimkan tenaga pemutar ke gearbox. 3. Gearbox menyesuaikan tenaga pemutar dan sebagai pengganti berputar secara pelan dengan banyak tenaga di setiap putaran. Putaran menjadi semakin cepat dan lebih sedikit tenaga di setiap putaran. Saat itulah generator yang terhubung ke gearbox menghasilkan listrik melalui sekian banyak magnet dan kawat tembaga yang terdapat di dalamnya. Kelebihan dan kelemahan alat. Kelebihan yaitu 1. Sumber energi yang terbarukan. 2. Ramah lingkungan karena tidak menimbulkan emisi. 3. Penggunaan spasi yang lebih kecil. Lalu kelemahan yaitu 1. Meskipun merupakan sumber energi terbarukan, tetapi angin bersifat tidak mudah diprediksi. 2. Pembangunan pembangkit listrik ini memerlukan biaya pembangunan yang cukup besar. 3. Selain biaya pembangunan tinggi, perawatannya juga relatif lebih mahal. 4. Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin ini juga membutuhkan jumlah turbin cukup banyak. Alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam pembuatan kincir angin sederhana adalah: pertama, botol aqua 2 buah, gunting atau cutter, tusuk lidi atau tusuk sate, lem, solasi, dan karat gelang. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.